Media Central Solution dengan senang hati mempersembahkan program podcast Padang Pariaman Bicara yang dipandu langsung oleh Tuanku Damanhuri. Selamat menyaksikan. Ketemu lagi dengan saya dalam program Padang Pariaman Bicara. Saatnya Padang Pariaman Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu lagi dalam program podcast Padang Pariaman Bicara. Sore ini kita membincangkan topik konsolidasi organisasi Rangsi Kumbang Bersatu, yaitu sebuah suku di antara sekian banyak suku yang ada di muka bumi ini. Suku Sekumbang tentu punya ciri khas tersendiri, punya nilai-nilai yang barangkali beda dengan nilai-nilai suku lain. Nah, kali ini kita bahas masalah keorganisasian perkumpulan Rangsi Kumbang Bersatu. Hadir bersama kita sore ini Pak Datuk Munca. Selamat sore Pak Datuk. Selamat sore, Doko. Sehat Pak Datuk? Alhamdulillah. Kemudian juga kita hadirkan penasehat suku Sikumbang perkumpulan Rangsi Kumbang Bersatu, AKBP Mai Musbi. Selamat sore Devi. Selamat sore. Sehat Devi? Alhamdulillah sehat. Jadi kita mungkin langsung saja, mungkin kita mulai dulu dari Pak Datuk Munca, karena ini terkait hak veto selaku pimpinan di organisasi. Kita mintalah cerita dulu dari Pak Datuk, kisah-kisah awal pendirian organisasi dan perkembangan organisasi hingga ini hari. Silakan Pak Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat siang menjelang sore. Pagi ini, sore ini. Yang pertama sekali kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak KPK, KPK Tidjor, yang telah mengundang untuk kami sebagai pembicara dalam proses masalah persatuan suku Sekumbang, khususnya tentang RSKB. Iya, RSKB. RSKB itu berupa singkatan, yaitu Rangsi Kumbang Kita Bersatu. Rangsi Kumbang Kita Bersatu, RSKB. Nah, RSKB ini kronologis berdirinya itu pada awalnya namanya SKB. Iya. Kumbang Kita Bersatu. Nah, itu awalnya berdiri berupa grup messenger group, yang terdiri dari puluhan waktu itu. Kemudian ada beberapa ide bagaimana kalau kita membuat sebuah grup WhatsApp. Iya. Kemudian yang menyampaikan ide itu namanya Mahdi. Iya. Orang Pulau Merapak, Rantau Jakarta. Kemudian kami sarankan kepada anggota salah seorang dari grup messenger itu namanya Muhammad Sino, yang sekarang sudah meninggal. Iya. Warga Tadike, agar membuat sebuah grup WhatsApp. Dibuat waktu itu di bulan Juni 2018. Iya. Waktu itu
kalau nggak salah ide itu setelah sahur itu. Oh, setelah sahur. tengah malam ya? Buatlah grup oleh Momasino. Waktu itu namanya SKB Sikumbang. Iya. Kita bersatu. Nah, berjalan beberapa lama, SKB bertambah juga anggota grup WhatsApp-nya. Iya. Kemudian SKB ini dengan logonya ada kuning SKB ya. Iya. Itu dapat protes. Dapat protes itu disampaikan oleh salah seorang anggota dari Tinggi, Zakaria Hari namanya, bahwa ada yang memprotes tentang logo itu. Karena memang kita mengambil logo di dunia maya saja. Jadi itu saya bikin kok diambil orang kan, gitu. Nah, kebetulan kita rumuskan penggantian nama dari SKB, apa logosnya kita diskusikan dalam kepengurusan. Iya. Kemudian kita expose ke grup. Nah, kita coba SKB itu ditambah dengan R Rang Sikumbang Kito Badusana. Itu Badusana. Iya. Jadi Sikumbang Kito Badusana ditambah dengan Rang Sikumbang Kito Badusana. Nah, disampaikan ke grup, ternyata diterima dan dibuat logo baru. Iya. Logo baru ini kebetulan kita punya anak desain grafis. Kita minta model logonya, menggambarkan ini. Siaplah logo seperti sekarang. Rang Sikumbang Kito Badusana. Rang Sikumbang Kito Badusana. Ya. Jadi di awal-awal itu sudah ada ide untuk menjadikan grup ini sebagai grup yang berbadan hukum. Iya. Kemudian kita lihat perkembangan dulu. Baru terlaksana badan hukumnya itu Desember 2021. Jadi setelah 2018 resminya berdiri awal Januari 2019. Kebetulan pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan ketiga itu rumah kami sendiri. Lalu, nah 2019 Januari, 7 Januari itu pertemuan terakhir, disahkanlah kepengurusan dengan anggaran dasar disahkan dengan memungkinkan untuk melakukan perubahan. Jadi kita kan melakukan pertemuan sekali 2 bulan gitu. Iya. Mungkin dalam rangka itu kita mengadakan arisan untuk bagi acara, kemudian silaturahmi membicarakan evaluasi perjalanan dan revisi yang memungkinkan. Iya. Jadi ada beberapa kali revisi yang rasanya bermasalah hadir kita revisi sekali 2 bulan. Iya. Kalau tidak ada masalah kita lanjut berjalan sampai sekarang. Jadi RSKB Rang Sikumbang Kito Badusana diajukan ke Kemenkumham. Iya. Itu ditolak oleh sistem, tidak diterima dengan judul itu. Iya. Masih harus dirubah kembali. Jadi karena RSKB Rang Sikumbang Kito Badusana, yang Sikumbang Badusana itu sudah ada di grup yang lain. Iya. Jadi diprotes, tidak diterima, ditolak oleh sistem. Kita coba usulkan, kita revisi Badusana itu dengan bersatu. Iya. Kita coba lagi, alhamdulillah diterima. Sampai sekarang. Rang Sikumbang Kito Bersatu. Ya. RSKB ya. Jadi Rang Sikumbang Kito Bersatu ini itu menjalankan visi mengumpul Antasera, menjapui mentajijia, sesakit sesanang sino kemudian. Jadi artinya Sikumbang di Manosa Cuprado melalui sosialisasi di kampung-kampung di masyarakat atau dunia maya dan disebut di mana-mana Dusana Kito. Iya. Dalam setiap kalau pokoknya kita pesta, ketika menyerahkan itu pemberian kita sampaikan kita sosialisasi atas nama dari RSKB. Iya. Kalau Dusana yang bersikumbang, mari
yang kita rapatkan barusan. Iya, iya. Jadi artinya ketika telah bersatu orang Sikumbang, ya Sikumbang itu kan sering juga orang menyebutnya satu rumput. Satu Iya, 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 iya. Karena suku nang tampang itu. Iya, 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 iya. Jadi kita coba itu mensukseskan dan bagaimana itu kita aplikasikan Iya, iya. dalam kehidupan kita sehari-hari warga Sikumbang. Jadi ya dari hari-hari dicari dari bulan ke bulan itu orang sudah berkembang, namun yang namanya kendala itu pasti ada. Pasti ada. Jadi sekarang anggota yang aktif mundur. Iya, 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 iya. Setiap tahun itu kita punya anggota tetap. Anggota tetap tahun kemarin itu belum tentu tetap tahun sekarang. Iya, 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 iya. Itu berdasarkan komitmennya bagaimana menjalankan persyaratan iya, iya. sebagai anggota tetap Sesuai dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mungkin nanti kita lebih dalam lagi. Ini sangat-sangat menarik. Ada suatu ikatan yang mungkin barangkali lebih menguatkan orang Sikumbang bersatu ini, yaitunya mengamehan antasera, mengumpuan antasera, manjapui nantaiki. Ini kan artinya lebih dalam lagi dan lebih luas lagi. Mungkin kita agak lebih menggali lebih dalam dulu lagi. Karena saya ini kan anak orang Sikumbang juga ini, jadi sedikit banyaknya ada juga lah mengetahui, karena saya ada beberapa tahun itu dibesarkan di Kampung Bako kan gitu. Jadi kalau di Sikumbang itu yang paling terkenal itu ya seperti Pak Datuk tadi kan, dia satu. Kalau seandainya diketemukan Sikumbang sama Sikumbang kawin, kalau tidak dia yang kecelakaan, anaknya yang sakit lah atau meninggal lah. Nah ini cerita seperti ini, cerita apa ini? Apa ini cerita memang pasaktiannya orang Sikumbang atau memang seperti apa ini sejarah? Ya. Terima kasih Tengku. Kami pertama mengucapkan terima kasih banyak undangan dari podcast Padang Pariaman Bicara. Ya. Alhamdulillah bisa kita tatap muka untuk membahas tentang suku yang ada di Piaman, khususnya suku Sikumbang. Tadi pertanyaan Tuanku tentang suku di Sikumbang terjadinya perkawinan satu suku, itu akan membawa dampak mudarat. Ya kalau kita bicara seperti itu dilarikan ke agama kan tidak bagus. Karena di agama aja sepupu aja boleh nikah. Tapi mungkin itu garis keturunan dari suku Sikumbang dulu. Saya ceritalah sedikit. Ini saya dapat cerita dari yang tua dulu. Kalau pastinya saya tidak tahu, karena kan sejarah yang diberikan orang tua kepada kita. Artinya timbulnya suku Sikumbang itu memang apa yang disampaikan Datuk. Siku Ubang, Siku Negambang. Ceritanya seperti ini dulu. Ini yang menceritakan tentang suku Sikumbang udah meninggal juga. Pernah dia bicara, kamu suku Sikumbang tahu nggak sejarahnya? Dikasih tahu lah saat itu. Ada kejadian di Batu Kalang, dia 4 beradik, 3 laki-laki, 1 perempuan. Nah, 2 ini merantau, tinggal perempuan setelah menikah dan dijaga oleh kakaknya 1 orang, laki-laki. Nah, dalam perjalanan perantauan meninggallah si perempuan tadi dalam keadaan hamil. Nah, dulu mengirim surat kan terlalu lama. Bisa harian, mingguan, bahkan bulanan. Dapat berita yang si kakak dirantau, kembalilah ke kampung. Adiknya dilihat tidak ada lagi, sudah meninggal. Mungkin apa ada petunjuk, tidak tahu ya saat itu tuh. Timbul mencurigai tentang si adiknya yang meninggal dalam keadaan hamil. Digalilah kuburan itu. Setelah digali, akhirnya lahir seorang bayi. Bayi saat itu lahir perempuan. Dikasih nama waktu itu Siku Ubang. Seorang anak perempuan. Nah ini setelah besar, kawin, menikah, punya anak banyak.
Jadi ini anak si Kubang, ini anak si Kubang. Itu makanya si Kubang itu bersatu. Iya. Kembali dengan perkawinan mungkin ya kenyataannya memang seperti tadi, memang ada mudaratnya. Mungkin tidak dapat keturunan. Kalau di Sungai Limau kawin sama suku si Kumbang itu secara adat dibuang. Itu di Salingkar Nagarinya. Ya, bagian negara lain juga ada bikin seperti itu. Tapi kadang-kadang kan setelah berhubungan lama, akhirnya dia tidak tahu menikah, kawin tanpa pengetahuan awalnya. Iya. Udah kawin, udah punya anak, baru ketahuan satu suku. Nah, saya pernah terjadi diri saya sendiri. Iya. Masih lajangan, belum pacaran lagi nih, mau mendekat pacaran. Saya baru dinas, ini juga baru diangkat jadi pegawai. Saya pulang kampung. Sampai di kampung, di rumah, diperkenalkan sama orang tua saya. Iya. Itu sanak kita yang dianu. Saya salaman, udah saya kembali ke Pariaman. Saya ngomong aja di atas motor, diriku metekmu. Seperti itulah. Jadi betul itu, kita tidak kalau di anu kan sirik jadinya tuh. Iya betul. Tapi kenyataannya memang ada seperti itu. Ada dapat keturunan dia ada cacat. Tapi alhamdulillah. Makanya saya di mana berdiri merantau ke tempat manapun saya tetap tanya suku. Iya. Sampai detik sekarang saya tetap tanyakan suku. Contohnya tadi yang di luar saya tanyakan suku. Iya. Bang Bertia Desa. Jangan panggil bapak. Mungkin itu gambaran tentang perkawinan antara suku si Kumbang. Mungkin suku-suku yang lain mungkin juga ada seperti itu. Iya. Tapi tidak ada mudaratnya. Terima kasih. Mungkin kita ulas lagi kepada tuh ini agak ada semacam pasaktian lah gitu ya dalam suku Kumbang ini, ketika malah di sebuah nagari dibuat aturan ketika ketemu dia maka dibuang sepanjang adat atau dibuang sekian lama gitu. Dan itu secara pribadi saya juga pernah mengalami di salah satu bangsa saya, dan memang dibuang cukup panjang, cukup jauh. Nah, yang mungkin saya tanyakan itu, ini termasuk enggak jadi semacam aturan yang kita kuatkan melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di RSKB ini? Hal-hal yang semacam itu dalam RSKD kita memang salah satunya tujuan kita itu adalah menjalin rasa berbusana dalam suku Kumbang. Iya. Artinya ketika kita bergabung ke dalam RSKB itu adalah tujuannya berbusana. Iya. Jadi kalau sudah berbusana hilang lagi rasa itu. Rasa cinta lah nama inilah nama hilang ya. Harus dihilangkan. Iya. Memang tidak boleh diinginkan hal-hal yang seperti itu. Ketika ada pelanggaran itu memang konsekuensinya dikeluarkan. Iya. Jadi apa yang dibuat dalam suatu nagari itu kita apresiasi ya. Khusus terhadap suku si Kumbang. Seandainya terjadi seperti itu, kita ikut mendukung. Karena nagari telah memperlakukan aturan, ketemu si Kumbang sama si Kumbang dalam lain jenis, dia kawin, maka pergilah dari kampung itu ya, keluarlah dari kampung itu. Kalau tak mau dipisahkan, kan seperti itu. Jadi kita perkuat itu ya. Mungkin lebih dalam lagi, barangkali dalam tatanan Minangkabau itu, suku itu kan cuma 4, Bodi Caniago, Kotopiliang, Bodi Caniago. Nah, kira-kira menurut sejarah, menurut sepengetahuan DAIPI, si Kumbang ini dari mana pecahnya? Iya, kalau pecah Kumbang tadi kan sejarahnya seperti saya sampaikan. Jadi saya menambahkan sedikit tentang bukan nagari yang membuang, itu adat di suku Kumbang. Bukan nagari. Iya. Jadi
hasil kesepakatan dari kaum Sikumbang. Kalau ada ketemu seperti itu di pepatah Minangnya gimana? Itu. Jadi kalau masalah yang tadi tentang dasar awal suku Sikumbang, itu kalau saya bicarakan saya nggak punya kemampuan di sana, tadi meleset. Jadi sejarahnya seperti tadi sampaikan. Itu makanya dilarang Sikumbang sama Sikumbang kalau dia ada satu ibu, satu turunan. Jadi mudah-mudahan apapun suku, apapun namanya itu sebetulnya akan kembali ke marwah. Kalau soal kawin menikah itu menurut agama kita kan tahu. Menurut adatnya seperti itu. Makanya ada bahasa Sara bahasa gitu lah. Semuanya akan berkaitan. Mungkin kita lanjutkan ini soal mangumpuan yang tasera, mangamen yang taici tadi, berbentuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang kita atur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga RSKB itu seperti apa tuh? Ada ale bayi, ale buruk itu seperti apa, dan seperti apa pula jangkauan yang telah kita konsolidasikan organisasi ini khusus dulu di Sumatera Barat lah. Untuk saat ini dalam rangka mewujudkan visi yang tadi. Yang pertama mengumpulkan tasera. Itu kita cobakan tadi sudah kita uraikan melalui dari sosmed, kita asosiasikan kita kemudian melalui door-to-door ke masyarakat, ada pertemuan kita asosiasikan sehingga terkumpullah masyarakat Sikumbang dalam wadah RSKB. Kita input ke dalam grup Facebook, lanjut ke grup WA. Nah, kemudian bagaimana aplikasinya dalam rangka karena baru sana itu sasaki sasana. Itu memang dalam rangka Ali Bahia, Bawan dan Ibu Bambang. Ali Bahia dengan kuadro pesta, kuadro rale sesuai dengan ketentuan awas sendiri yang berale. Bagi tentu, ale taga rumah, ataupun ale pos jalan namanya, itu disampaikan dulu ke pengurus menjembatani, menyampaikan ke anggota. Nah, itu kita jalankan list. Listnya. Nah, kalau umpamanya pestanya di Ranang, kita mampu menjangkau ke sana, antar. Tapi kalau pestanya umpamanya di Malaysia, pernah kita pergi di Malaysia, di Jakarta, di Jambi, di Bandung, di Bengkulu, di Pekanbaru. Nah, itu memang kita utus perwakilan yang ada di sekitar itu. Oh, kalau seperti barale di Malaysia, kita utus perwakilan yang di situ. Perwakilan kalau memang ada, kalau langsung. Itu ada tentang Ale bayi ya. Itu. Kemudian Ale buruan, umpamanya meninggal. Kalau meninggal, umpamanya kita, anak, kemudian suami atau istri, ayah atau ayah ibu atau mertua apa? Yang di selingkaran yang bersangkutan teh. Masuk sakit. Sakit kategorinya itu yang di rumah sakit. Di rumah sakit bagi umpamanya kita yang sakit, anggota yang sakit, itu ketika telah 3 hari di rumah sakit, kita gunakan bangkas, kita susun bersama-sama. Kita tidak menjalankan list dalam ini. Tapi kalau ada musibah kebakaran atau musibah kebanjiran, musibah kecelakaan apa namanya, itu kita jalankan list sebagai bentuk rasa bersama. Dimanapun kejadian. Ya, artinya paguyuban, katakanlah semacam paguyuban perkumpulan Sikumbang Bersatu ini ada juga membuat sosial kemasyarakatan
di luar itunya, di luar kaumnya gitu. Artinya seperti tadi Pak Datuk bilang ketika ada bencana gitu kan. Nah, kita dari organisasi ikut di situ. Oh itu. Jadi sejauh ini baru anggota. Oh, baru di kalangan anggota ya. Iya. Pernah juga kita berikan sosial buat masyarakat. Oh pernah ya ketika itu. Seperti kejadian waktu di Pasaman. Ya. Iya. Oh jadi konsolidasi kita sudah mulai mengarah ke semacam ormas gitu ya, atau semacam ke NGO, semacam LSM yang ada nilai-nilai kemanusiaan di situ. Mungkin bisa Devi uraikan seperti apa yang sudah kita bentuk tim ini, tim relawan atau tim generasi mudanya seperti apa? Terima kasih. Nanti memang arahnya ke sana nanti. Kita sekarang di RSKB itu kan ada semacam perkumpulan tadi. Kita kan ada membayar iuran wajib. Iuran wajib kayak di koperasi? Ya, seperti itu. Nah, nanti untuk bantuan kemaslahatan umat, katakanlah musibah besar, kita tetap memberikan semacam bantuan. Nanti mudah-mudahan ke depannya nanti kita bentuk tim, sehingga nanti betul-betul kita juga peduli dengan keadaan masyarakat kita. Nah, di sini juga perlu kami sampaikan, apapun organisasinya, tentu hambatan tantangan itu pasti ada. Nah, kami dipercaya selaku pengawas. Nah, mungkin dalam apapun di mana rintangan, kendala itu akan kita sampaikan di saat pertemuan 1 kali 2 bulan tadi. Di situ kita evaluasi tentang persatuan tadi, sehingga kedepannya nanti bisa makin lama makin naik, juga anggotanya makin lama makin bertambah. Nah, sehingga nanti juga panutan bagi-bagi dunsana Sikumbang yang dari luar daerah yang lain. Nah, semua suku sekarang kan sudah banyak. Alhamdulillah suku Sikumbang sudah berdiri lebih kurang 5 tahun, masih bisa berjalan dengan baik. Kadang-kadang kan dibuat 1 tahun hilang. Seperti itu. Mudah-mudahan kami juga selaku dipercaya untuk mengawasi Datuk Ketua, minta doa sama orang banyak baik pemirsa di rumah. Mudah-mudahan RSKB ini makin lama makin jaya, khusus orang SKB yang ada di Sumatera Barat dan di rantau. Itu harapan kami selaku katakanlah untuk membangkitkan RSKB tadi. Iya. Kira-kira di khusus kita di Piaman, populasi atau katakanlah jumlah keanggotaan kita ini dibandingkan dengan suku lain, persentasenya seperti apa? Ya, suku lain juga seperti suku Koto kemarin dicanangkan juga sedunia. Iya. Jakarta. Betul ketuanya Anton, adik kita juga di suku Koto. Kalau di Padang Pariaman ini kalau nggak salah Pak Haji Saf Rizal. Ya, mudah-mudahan kita juga doakan dia bisa lebih dari kita nanti, karena itu sedunia. Nah, untuk RSKB, untuk kita menyangkut RSKB tadi ya. Iya. Harapan kami tidak banyak, tidak muluk-muluk. Kami mengajak para yang rasanya diri bersuku Sikumbang supaya mendorong ini dan bergabung bersama-sama sehingga makin banyak kita berkumpul, banyak kekuatan kita akan memudahkan nanti dalam suatu kegiatan. Seperti bantuan tadi bayi atau buruan. Artinya alek bayi kita badoncek bersama sesuai kapasitas masing-masing. Tidak ada batas, yang silakan sesuai dengan kapasitasnya tinggi boleh, rendah boleh. Yang penting kepedulian tadi. Nah, untuk yang sosial tadi kan baru lingkungan RSKB. Itu kan dalam lingkungan keluarga, tadi sudah dijelaskan, mertua atau orang tua, anak kandung atau suami atau istri. Yang masih dalam tanggung jawab. Artinya untuk kemaslahatan umat nanti, mohon kami didoakan ini berkembang, kami juga peduli tentang masalah itu. Mungkin kita juga bisa bikin semacam apa namanya tadi,
relawan. Relawan ya. Iya, iya. Arahnya ke sana. Mungkin satu sesi lagi, kalau kita merunut sejarah agak lebih ke atas atau lebih jauhnya lagi, si Kumbang ini agak termasuk populer dan termasuk banyak melahirkan orang-orang hebat. Katakanlah beberapa dekade ini itu Bupati Padang Pariaman selalu dari Kumbang. Nah ini saya lihat konsolidasi Transi Kumbang Bersatu menyikapi politik yang berkembang ini seperti apa ini Pak Datuk? Apakah ada pengorganisasian kita mendukung ini itu segala macam seperti apa tuh? Atau di grup kita sendiri seperti apa tuh? Ya, terima kasih. Jadi itu sebenarnya tergantung karaso. Ketika orang menyebut dirinya si Kumbang, itu karaso mereka. Kontaknya ke sini. Iya, iya, iya. Jadi itulah bagian dari kita. Kan? Jadi memang dalam hal politik, RSKB memang secara gamblang itu memang kita tidak membicarakan di dalam. Iya. Artinya anggaran dasar kita dan anggaran rumah tangga kita tidak ada bersentuhan dengan politik gitu ya. Namun bagaimanapun ketika ada urusan awak, apalagi anggota grup awak. Iya. Ini ada risiko. Dengan sedihnya ada risiko. Iya. Baik yang maju di luar di caleg, di kabupaten, di kota, di provinsi maupun pusat. Itu akan timbul rasa sendiri ya. Rasanya timbul sendiri. Iya. Artinya ketika DIP mencalon nanti untuk provinsi yang sudah masuk DCS, ya ketika tidak perlu lagi sosialisasi ya. Sosialisasi perlu. Enggak, maksudnya di RSKB. Tidak perlu. Iya. Karena sudah tahu. Ya. Ketika tidak tergabung ke dalam grup, misalkan kita buka kumpul menjual pos Kumbang, masuk orkes pos Kumbang. Iya. Insya Allah masyarakat di situ tuh dengan ada bahasa si Kumbang itu tadi. Iya. Dia akan cepat nyambung. Iya. Mungkin Devi sekali ketika melakukan konsolidasi pencalekan ini ada nggak terjadi itu saling tarik menarik karena mungkin kawan yang lain di RSKB ada yang mencalon di provinsi juga gitu. Gimana? Baik. Memang untuk kita kan pernah kemarin berkumpul suku Kumbang, kebetulan di tempat kita waktu acara pertemuan yang 1 kali 2 bulan tadi. Khusus membahas pencalonan? Bukan. Kita tidak ada mengarahkan apa yang disampaikan Datuk. Ketika ada katakanlah tahun politik, orang si Kumbang RSKB tidak terminasi dengan namanya politik tadi. Namun ketika ada dunsana kita yang tampil, tentu kita lihat orangnya dulu. Pertama, backgroundnya sebagai apa, terus rekam jejaknya bagaimana. Jangan saat mencalon dia memilihatkan diri. Iya. Nah, kalau saya prinsip saya sampai sekarang saya hanya minta 3. Ini selalu saya sampaikan di mana-mana pun. Baik tentang RSKB, tolong kita baik dengan masyarakat yang lain, kita sama-sama berdoa semua sehat. Iya. Yang kedua, sama-sama kita berdoa mudah-mudahan dengan saya maju ke sini banyak tertolong dengan masyarakat. Seperti itu. Yang ketiga, di mana kelemahan kekurangan saya tolong disampaikan. Saya belum pernah menyatakan diri saya harus dibantu, tidak. Lihatlah manusianya. Iya. Dia duduk nanti kita bisa interaksi, bisa komunikasi, bisa tatap muka sehingga kita bebas dalam komunikasi. Iya. Selalu seperti itu saya sampaikan. Kenapa? Karena masyarakat kita semuanya sudah cerdas. Iya. Siapa orangnya dia sudah tahu. Alhamdulillah saya minta 3 tadi. Sama-sama sehat, sama-sama berdoa, orang banyak ini mudah-mudahan ada melihat kita. Iya.
Tidak juga saya tampilkan diri saya harus dipilih, tidak. Karena itu nanti kan kita sama-sama punya hati. Oh, sekarang tahun politik bermacam cara dilakukan. Saya apa adanya. Saya tidak mungkin menyampaikan kepada Dunsana bermanis-manis mulut atau melobi atau mulu-mulu, belum pernah. Apalagi untuk pertemuan kemarin, tidak pernah. Saya juga tidak pernah janji. Kalau saya janji termasuk utang dan dosa, bikin buat orang banyak berdosa. Seperti itu penilaian prinsip saya. Saya apa adanya, pakai cek orang kampung, buka kulit tanpa isi. Mungkin Pak Dato bisa menjelaskan RSKB sendiri ada banyak caleg hari ini, baik di kabupaten, di kota, di provinsi. Kalau anggota, yang anggota. Kalau untuk provinsi satu ya. Oh, mantap. Ya, tunggu. Di provinsi kalau saya tahu saya ada 3 itu. PKB, Nasdem, saya sendiri. PKB siapa tuh? Oh, 4 lagi Rosman. Palito Raja Indah. Yang SKB. Oh, SKB 1 ya. Oh. Tadi kan organisasinya ya. Jadi ini belum kita akomodir semua gitu ya? Ya, tadi kan yang SKB. Kalau suku Kumbang banyak. Iya. Jadi kalau di organisasi sendiri belum cuma satu ke provinsi ya. Bahkan kalau orang Sekumbang mencalon itu cerita lain ya. Iya. Jadi oke, terima kasih Pak Dato. Terima kasih Debbie. Artinya kita sudah dapat satu pencerahan bahwa organisasi Rang Sikumbang Bersatu, atau katakanlah perkumpulan Rang Sikumbang Bersatu tadi ya. Rang Sikumbang Bersatu ini punya titik-titik akan menjadi sebuah perkumpulan besar karena organisasi ini besar di muka bumi ini, baik di Piaman sendiri maupun di luar daerah maupun di luar negeri. Sikumbang pernah mencatat sejarah, pernah mencatat rekor, banyak melahirkan orang-orang hebat. Tentu di momen pemilu tahun 2024 ini, Sikumbang akan kembali mengukir prestasi itu melalui perkumpulan ini. Tentu kehebatan itu terkonsolidasi dengan baik. Mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.